Di jantung kota yang berdenyut, di balik fasad kaca sebuah gedung pencakar langit megah, InnovaTech Solutions berdiri sebagai mercusuar inovasi. Di sana, Dr. Anya Sharma, Kepala Strategi AI, memegang teguh filosofi yang diyakininya, bahwa perancangan yang efektif selalu dimulai bukan dari pemilihan framework atau algoritma canggih, melainkan dari sesi brainstorming yang mendalam dan identifikasi masalah yang jelas. Pagi itu, meja konferensi InnovaTech dipenuhi kopi, post-it, dan energi yang membara. Di satu sisi, duduk Leo Veles, seorang insinyur AI muda dengan kecerdasan yang setajam pisau bedah dan obsesi terhadap model-model terbaru. Di sisi lain Anya, dengan sorot mata tenang yang menunjukkan kedalaman pengalaman dan perspektif yang lebih luas. Di hadapan mereka, MR Hirotanaka, CEO Global Transit, sebuah raksasa logistik yang terhuyung-huyung di ambang disrupsi. Kami mencari solusi AI, MR Tanaka memulai, untuk mengoptimalkan rute pengiriman kami. Kami kehilangan jutaan karena inefisiensi last mile. Kami butuh sesuatu yang revolusioner, sesuatu yang cutting edge. Leo, dengan semangat membara, segera melompat ke garis start. Kami bisa menerapkan algoritma reinforcement learning untuk prediksi lalu lintas dinamis, mungkin dengan graph neural networks untuk optimalisasi rute multi-agen secara real-time. Jari-jarinya sudah siap menari di atas keyboard, membayangkan barisan kode yang elegan. Anya tersenyum tipis, pandangannya beralih dari Leo ke MR Tanaka. Itu ide-ide yang menarik, Leo. Tapi sebelum kita memilih senjata kita, katanya lembut, mari kita pastikan kita tahu persis di mana medan perangnya, dan siapa musuh sebenarnya. Dia menoleh ke MR Tanaka, bolehkah kami meminta untuk tidak langsung membahas teknologi? Kami ingin memulai dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bisnis Anda, pengemudi Anda, dan tantangan sehari-hari yang mereka hadapi. MR Tanaka terlihat sedikit bingung, namun mengangguk. Dia telah mendengar reputasi Anya. Selama 2 minggu berikutnya, Anya memimpin tim InnovaTech dalam apa yang dia sebut sebagai fase validasi masalah. Ini adalah proses terstruktur yang memaksa tim untuk berpikir kreatif, bertanya, apa masalah inti yang coba dipecahkan, dan bagaimana AI dapat memberikan solusi yang paling efisien? Alih-alih langsung ke ide tentang AI, mereka menyelami kenyataan. Mereka tidak hanya menganalisis data logistik yang disediakan Global Transit. Mereka keluar dari kantor, menyatu dengan operasional lapangan. Anya dan Leo, bersama tim kecil, menghabiskan berjam-jam di gudang penyortiran Global Transit, mengamati hiruk-pikuknya. Mereka menumpang di van pengiriman bersama para pengemudi seperti Joko, seorang pengemudi veteran dengan punggung sakit dan senyum tabah. GPS ini kadang membawa saya ke jalan buntu, keluh Joko suatu sore, saat van mereka terjebak di gang sempit yang seharusnya tidak bisa diakses van. Atau ke gedung yang sudah tidak ada. Banyak alamat yang salah di sistem. Leo mencatat. Itu bukan masalah algoritma rute, itu masalah kualitas data alamat. Mereka juga melakukan wawancara mendalam dengan manajer operasional, penyortir paket, dan bahkan call center yang menerima keluhan pelanggan. Dari Miss Lena Petrova, kepala operasional, mereka mendengar tentang lonjakan permintaan yang tidak terduga, kemacetan di jam-jam sibuk yang tidak bisa diprediksi, dan human error dalam pemuatan paket yang menyebabkan pengiriman tertunda. Kadang, paket untuk rute selatan malah masuk van untuk rute utara, kata Lena frustrasi. Lalu kami harus kirim ulang, biaya 2 kali lipat. Leo mulai melihat gambaran yang lebih besar. Masalah Global Transit jauh lebih kompleks daripada sekadar mengoptimalkan rute.
Ini adalah tumpukan masalah yang saling terkait. Data alamat yang buruk, prediktabilitas lalu lintas yang rendah, ketidaksesuaian beban kerja, kesalahan human error di gudang, dan komunikasi yang kurang efisien antara pengemudi dan dispatcher. Di akhir fase ini, tim Innovatex kembali ke meja konferensi, bukan dengan daftar algoritma, melainkan dengan daftar kebutuhan dan batasan yang didefinisikan dengan tajam. Dukungan peningkatan kualitas data alamat, AI untuk membersihkan, memvalidasi, dan memperkaya data alamat secara otomatis. Prediksi lalu lintas dan pola permintaan yang akurat, model prediktif yang menggabungkan data historis, real-time, dan bahkan acara khusus, konser, festival, yang memengaruhi lalu lintas dan volume pengiriman. Optimalisasi muatan VAN, sistem AI yang merekomendasikan penempatan paket terbaik untuk efisiensi loading dan unloading. Komunikasi pengemudi dispatcher yang efisien, aplikasi yang memungkinkan pengemudi melaporkan masalah real-time, jalan ditutup, pelanggan tidak di tempat, dan menerima instruksi alternatif secara instan. Optimalisasi rute dinamis. Barulah ini datang, sebuah sistem yang memperhitungkan semua faktor di atas untuk rute yang paling efisien, yang dapat beradaptasi secara dinamis. Leo menatap papan tulis, menyadari kebodohan awalnya. Jadi, masalah inti yang coba dipecahkan bukan hanya bagaimana cara memandu van dari A ke B paling cepat, katanya, tapi bagaimana cara memastikan setiap pengemudi bisa menyelesaikan rute yang logis dengan beban yang benar, di tengah kondisi yang tidak terduga, dan informasi yang akurat, sambil tetap menjaga kepuasan pelanggan dan pengemudi. Anya mengangguk puas. Tepat sekali, Leo. Setelah kebutuhan dan batasan didefinisikan dengan tajam seperti ini, barulah penyeleksian komponen teknis menjadi relevan. Kini, dengan pemahaman yang mendalam, tim mulai membangun solusi. Pemilihan dataset menjadi spesifik, data GPS historis, log pengiriman, laporan call center, citra satelit untuk verifikasi alamat, data lalu lintas real-time, bahkan data cuaca. Arsitektur model tidak lagi seragam reinforcement learning, tetapi menjadi hibrida, NLP, Natural Language Processing, untuk membersihkan alamat, time series models untuk prediksi permintaan dan lalu lintas, computer vision untuk validasi lokasi, dan optimization algorithms, seperti yang Leo impikan, yang sekarang memiliki informasi yang jauh lebih kaya untuk dikerjakan. Tools implementasi dipilih berdasarkan bagaimana mereka dapat mengintegrasikan semua komponen ini secara mulus, bukan sekadar karena popularitasnya. Setiap keputusan teknis berfungsi sebagai katalis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, mereka memilih cloud platform tertentu bukan hanya karena skalanya, tetapi karena kemampuan geospasial yang terintegrasi, yang sangat penting untuk akurasi alamat dan rute. Mereka mengembangkan aplikasi mobile untuk pengemudi yang sederhana tetapi kuat, memungkinkan input real-time tentang kondisi jalan dan umpan balik pelanggan langsung dari lapangan. Proyek AI Global Transit tidak dibangun dalam semalam. Ada saat-saat tantangan, bug, dan debu. Tetapi fondasi yang kuat, validasi masalah yang didahulukan, membuat mereka tetap pada jalur. Setiap kali ada hambatan teknis, mereka kembali ke daftar kebutuhan, bertanya, apakah ini membantu kami mencapai tujuan utama kami untuk pengemudi dan pelanggan global transit? Akhirnya, prototipe diluncurkan untuk uji coba di lapangan. Joko, pengemudi veteran, adalah salah satu penguji awal. Dia terkejut. Aplikasi baru pada tablet di van-nya tidak hanya menunjukkan rute yang optimal, tetapi juga memperingatkan dia tentang potensi kemacetan di depan, menyarankan rute alternatif, dan secara otomatis memperbarui dispatcher jika ia menghadapi kendala.
Data alamat jauh lebih akurat, dan urutan pemuatan paket di gudang kini masuk akal, menghemat waktu dan punggungnya. Ini seperti memiliki asisten pribadi, kata Joko dengan senyum lebar, setelah menyelesaikan rute yang biasanya memakan waktu 1 jam lebih cepat dari jadwal. Tidak lagi membuang waktu di jalan buntu. Hasilnya luar biasa. Global Transit mencatat peningkatan efisiensi pengiriman sebesar 25%, penurunan keluhan pelanggan sebesar 30%, dan yang tak kalah penting, peningkatan moral pengemudi yang signifikan. Biaya operasional menurun drastis, dan pendapatan mulai pulih. Emer Tanaka datang ke Innovata-X setahun kemudian untuk presentasi laporan akhir. Dulu saya hanya ingin solusi keren yang menggunakan AI, katanya, menatap-nya. Tapi Anda memberi kami solusi yang bekerja. Solusi yang menyelamatkan bisnis kami dan membuat hidup karyawan kami lebih baik. Leo, yang kini telah tumbuh menjadi seorang lead engineer yang matang, tersenyum. Dia telah belajar pelajaran paling berharga dalam karirnya. Dengan memprioritaskan validasi masalah sebelum validasi teknologi, Innovata-X memastikan bahwa proyek akhir yang dihasilkan tidak hanya akan terlihat keren dari segi inovasi teknis, tetapi yang jauh lebih penting, mampu memberikan solusi yang fungsional dan berdampak nyata bagi penggunanya. Di Innovata-X, inovasi sejati bukanlah tentang teknologi itu sendiri, melainkan tentang bagaimana teknologi itu secara elegan dan efisien memecahkan masalah manusia yang nyata. Dan itu, bagi Anya, adalah definisi sebenarnya dari kecerdasan.